Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Sekolah, channel yang membahas materi dan soal matematika, fisika, dan kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia SMA kelas 12 IPA, yaitu tentang keisomeran. Asal katanya isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Jadi rumus molekul sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Rumus strukturnya berbeda. Rumus strukturnya berbeda. Nah, pada keisomeran ini ada dua bagian. Jadi ada yang disebut dengan isomer struktur, kemudian ada yang disebut dengan isomer ruang. Jadi keisomeran ini dibagi dua. Ada namanya isomer struktur, kemudian ada isomer ruang. Nah, pada isomer struktur ini terbagi tiga. Jadi ada isomer kerangka, kemudian ada isomer posisi, kemudian ada isomer gugus fungsi. Nah, gugus fungsi. Kemudian pada isomer ruang ini terbagi dua, ada isomer geometri dan ada isomer optis. Ada isomer geometri, kemudian ada isomer optis. Jadi keisomeran itu dibagi dua, ada isomer struktur, kemudian ada isomer ruang. Isomer struktur itu ada isomer kerangka, ada isomer posisi, kemudian ada isomer gugus fungsi. Pada isomer ruang itu ada isomer geometri dan ada isomer optis. Nah, kita bahas dulu yang isomer struktur. Isomer struktur. Jadi yang pertama yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka. Nah, apa itu isomer kerangka? Isomer kerangka adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsinya sama, tapi rantai induknya berbeda. Jadi rumus molekul kemudian gugus fungsinya sama. Jadi rumus molekul, gugus fungsi, nah ini sama. Kemudian yang berbeda adalah rantai induknya. Rantai induknya berbeda. Rantai induknya berbeda. Nah, jadi senyawa isomer kerangka itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsinya sama, tapi rantai induknya berbeda. Contohnya senyawa alkohol C5H12O. C5H12O. Nah, ini kalau kita buat strukturnya
Bisa seperti ini. C-nya 5, rantainya pertama kita buat rantai lurus saja. Di sini OH, ini CH2, sini CH2, CH2, sini CH2, di sini CH3. Nah, ini namanya adalah, kalau kita buat namanya, karena jadi isomer kerangka itu kan berbeda cuma di rantai induknya saja. Jadi rantai induknya ini yang bentuk struktur yang pertama. Jadi namanya adalah di sini, karena rantainya rantai lurus, maka kita langsung ke nomor gugus fungsinya. Jadi kita buat dulu nomornya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gugus fungsinya karena terletak di nomor 1, maka 1, kemudian nama rantai induknya. Rantai induknya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 atom C. Jadi 1 pentanol. Nah, ini bentuk struktur yang pertama. Kemudian dari C5H12O ini juga kita bisa membuat struktur yang lain. Misalkan kita buat seperti ini. Di sini ada atom C, di sini gugus fungsinya OH. Berarti di sini CH2, di sini CH, di sini CH2, di sini CH3. Di sini berarti CH3. Nah, jadi kita buat rantai induknya. Rantai induknya adalah ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan penomoran 1, 2, 3, 4. Nah, jadi namanya di sini adalah, namanya di sini jadi urutannya cabang dulu. Cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2. Jadi 2. Kemudian jenis cabangnya di sini adalah metil, 2 metil. Kemudian nomor gugus fungsi nomor 1. Kemudian baru rantai induknya. Rantai induknya ada berapa kuncinya? Ada 4. Kalau 4 jadi butanol. Nah, inilah contoh dari isomer kerangka. Jadi rumus molekulnya sama, ini gugus fungsinya juga sama, OH, sama-sama OH. Tapi yang berbeda cuma di rantai induknya. Di sini rantai induknya ada 5, di sini rantai induknya ada 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan isomer kerangka. Jadi senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsinya sama, tetapi rantai induknya berbeda. Kemudian isomer struktur yang kedua yaitu isomer posisi. Nah, isomer posisi itu apa? Isomer posisi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsinya sama, tapi berbeda letak atau posisi gugus fungsinya. Jadi rumus molekul, kemudian gugus fungsi, nah ini sama, tapi posisi atau letak gugus fungsinya berbeda. Jadi posisi atau letak
gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsinya berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer posisi. Jadi senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsinya sama, tapi posisi atau letak gugus fungsinya berbeda. Nah, contohnya C3H8O, senyawa alkohol juga. Ini kalau kita buat rumus strukturnya, berarti bisa kita buat rantai yang lurus dulu, 1, 2, 3. Di sini ada OH. Berarti di sini CH2, di sini CH2, di sini CH3. Ini kalau kita buat namanya adalah, ini rantai induknya, ini gugus fungsinya ini OH. Jadi namanya adalah 1-propanol. Propanol. Kenapa? Karena ada 3 atau C. Kemudian OH-nya ini ada di nomor 1, 2, 3. Nah, ini bentuk strukturnya yang pertama. Kemudian kalau seandainya OH-nya ini kita pindahkan letaknya di nomor 2, maka bentuknya, strukturnya akan menjadi seperti ini, 1, 2, 3. Nah, di sini OH-nya kita pindahkan ke nomor 2. Ini CH3, di sini CH, di sini CH3. Nah, ini rantai induknya ini 1, 2, 3. Jadi namanya di sini adalah 2-propanol. Jadi cabangnya enggak ada, berarti namanya adalah 2-propanol. Gugus fungsinya ada di nomor 2. Nah, inilah yang contoh dari isomer posisi. Jadi rumus molekulnya sama, C3H8O, sama-sama C3H8O. Gugus fungsinya sama, OH, tapi posisi gugus fungsinya aja yang berbeda. Di sini OH-nya ada di ujung, di sini OH-nya ada di nomor 2. Nah, itulah yang dimaksud dengan isomer posisi. Jadi posisi OH-nya ini gugus fungsinya saja yang berbeda-beda. Kalau tadi isomer kerangka itu rantai induknya yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke isomer struktur yang ketiga, yaitu isomer gugus fungsi. Ini kita hapus dulu. Yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi ini adalah isomer yang terjadi pada senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda gugus fungsinya. Jadi terjadi pada senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda gugus fungsinya. Jadi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsinya
berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer gugus fungsi. Jadi senyawa isomer yang terjadi pada senyawa dengan rumus molekul sama, tapi berbeda pada gugus fungsinya. Jadi pada senyawa turunan alkana itu ada 3 pasangan senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama. Jadi yang pertama yaitu ada namanya alkohol dengan eter. Jadi terdapat 3 pasangan. Terdapat 3 pasangan homolog yang mempunyai rumus umum sama. Jadi yang pertama adalah ada alkohol. Ini gugus fungsinya OH dan eter. Alkohol dan eter. Ini gugus fungsinya O. Jadi O ini mengikat 2 rantai di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Ini rumus umumnya. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. Nah, ini pasangan yang pertama. Jadi yang kedua adalah ada aldehid. Aldehid ini COH. Ini COH dan keton. Jadi aldehid dan keton. Keton itu gugus fungsinya CO. Ini rumus umumnya. Rumus umum CnH2nO. Jadi CnH2nO. Kemudian pasangan yang ketiga adalah ada asam karboksilat dan ester. Jadi asam karboksilat itu gugus fungsinya COOH, kemudian ester dan ester ini mempunyai gugus fungsi Nah, ini gugus fungsi dari ester.
Jadi rumus umumnya CnH2nO2. Jadi CnH2nO2. Nah, inilah tiga pasangan homolog yang mempunyai rumus umum yang sama. Jadi pada senyawa turunan alkana ini itu ada tiga pasangan yang mempunyai rumus umumnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Ini gugus fungsinya yang pertama alkohol dan eter. Alkohol itu gugus fungsinya OH, kemudian eter itu O. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanannya mengikat dua rantai. Nah, tapi rumus umumnya sama, yaitu sama-sama CnH2n plus 2O. Nah, inilah yang dikatakan dengan isomer gugus fungsi untuk pasangan yang pertama. Jadi gugus fungsinya sama, berbeda OH, di sini O, tapi rumus umumnya berbeda. Rumus umumnya sama. Kemudian aldehid dan keton. Aldehid itu gugus fungsinya COH, keton itu CO. Jadi gugus fungsinya berbeda, tapi rumus umumnya sama, CnH2nO. Kemudian yang ketiga asam karboksilat, COOH, dan eter, COO. Nah, jadi O sini mengikat satu rantai, C-nya mengikat satu rantai. Nah, gugus fungsinya berbeda, ini berbeda. Kemudian tapi rumus umumnya sama. Inilah yang dimaksud dengan isomer gugus fungsi.